Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan oleh Allah Ta'ala untuk terus belajar kisah-kisah dalam Islam. Kali ini kita akan mengetahui kisah dan perjuangan putri pertama Rasulullah SAW, yakni Zainab radhiyallahu anha. Zainab radhiyallahu anha merupakan putri pertama Rasulullah SAW dari istri beliau Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Zainab lahir 10 tahun sebelum ayahnya diangkat menjadi nabi. Zainab tumbuh besar dalam keluarga nubuwah dengan meneguk akhlak dan perilaku kedua orang tuanya secara langsung. Di usianya yang masih muda, Zainab menikah dengan putra dari bibinya yang bernama Abul As bin Robi. Abul As bin Robi adalah laki-laki yang terpandang di Mekah dalam hal kemuliaan dan harta. Beliau juga pemuda Quraisy yang tulus dan bersih. Dari jalur bapak, nasabnya bertemu dengan Nabi pada Abdi Manaf bin Qusay. Adapun dari jalur ibu, nasabnya bertemu dengan Zainab pada kakek mereka berdua yakni Khuwailid. Hal ini dikarenakan ibu dari Abul As adalah Halah binti Khuwailid, saudari Khadijah radhiyallahu anha. Suatu ketika, terjadilah peristiwa besar dalam sejarah kehidupan manusia, yakni diangkatnya Muhammad SAW sebagai nabi. Sang putri, Zainab, tentu bersegera menyambut seruan dakwah yang hak yang dibawa oleh ayahnya. Beliau jadikan diinuwo sebagai pedoman hidup. Namun, sebelum kita lanjut ada baiknya like, share dan komen video ini ya, agar mendapatkan informasi bermanfaat lainnya. Baik, kita lanjutkan lagi kisahnya. Pengangkatan Muhammad sebagai nabi tersebut bertepatan dengan safarnya suaminya Zainab, Abul As. Tatkala suaminya kembali, Zainab menceritakan kejadian yang selama ini berlangsung. Zainab mengira bahwa suaminya akan bersegera menyatakan keislamannya. Namun, suaminya malah diam dan tidak merespon. Kemudian Zainab mencoba semua cara untuk meyakinkan suaminya. Sayangnya, suaminya menolak dan mengatakan, "Demi Allah, bukannya aku tak percaya dengan ayahmu. Hanya saja aku tidak ingin jika dikatakan bahwa aku telah menghina kaumku dan mengkafirkan agama nenek moyangku karena ingin mendapatkan ridho istriku." Sejak dari itulah, kehidupan Zainab berubah menjadi sedih. Beliau terpukul dengan reaksi suaminya yang tidak mau masuk Islam. Ayahnya telah berhijrah ke Madinah bersama para sahabat dan saudarinya yang lain. Sedangkan ibunya telah wafat. Tatkala terjadi perang Badar, kaum musyrikin Mekah mengajak Abul As untuk memerangi kaum muslimin yang ada di Madinah. Akhirnya, kaum musyrikin Mekah kalah dan suaminya Abul As menjadi tawanan kaum muslimin. Tatkala Abul As dihadapkan kepada Rasulullah SAW, beliau berpesan kepada para sahabat, "Perlakukanlah tawanan ini dengan baik." Karena suaminya tertawan, maka Zainab mengirimkan seseorang untuk menebus suaminya Abul As, dengan harta yang diserahkan kepada ayah beliau beserta kalung pemberian ibu beliau. Tak henti-hentinya Rasulullah SAW memandangi kalung tersebut karena teringat dengan istrinya yang setia yakni Khadijah. Zainab terpaksa merelakan kalung tersebut karena beliau tidak memiliki harta untuk menebus suaminya. Peristiwa yang mengharukan tersebut mengetuk hati Rasulullah SAW dan para sahabat. Setelah Rasulullah terdiam beberapa saat, beliau berkata kepada para sahabat dengan lembut, "Jika kalian melihat bahwa membebaskan tawanan tersebut dan mengembalikan harta tebusannya adalah sebuah kebaikan, maka lakukanlah." Para sahabat semuanya menjawab, "Baik wahai Rasulullah." Selanjutnya, Rasulullah SAW mengambil janji dari Abul As agar membiarkan Zainab berhijrah ke Madinah karena Islam telah memisahkan hubungan antara keduanya. Kembalilah Abul As ke Mekah dalam keadaan lesu. Zainab yang menyambut kedatangan suaminya dengan riang gembira terheran-heran dengan kondisi suaminya. Abul As berkata kepada istrinya dengan kepalanya tertunduk, "Aku datang untuk berpisah wahai Zainab." Zainab spontan menjadi sedih dan meneteskan air mata. Zainab bertanya dengan terbata-bata, "Hendak kemana? Untuk keperluan apa wahai suamiku yang kucintai?" Abul As menjawab sambil kedua matanya menatap wajah istrinya, "Bukan aku yang akan pergi wahai Zainab. Tetapi, kamulah yang akan pergi. Ayahmu telah meminta kepadaku agar aku mengembalikanmu kepadanya, karena Islam telah memisahkan hubungan di antara kita. Aku juga telah berjanji akan menyuruhmu untuk menyusul ayahmu dan tidak mungkin bagiku untuk memungkiri janji." Akhirnya, Zainab berangkat dari Mekah menuju Madinah, meninggalkan suaminya dengan perpisahan yang sangat menyedihkan. Akan tetapi, kaum Quraisy menghalangi perjalanan Zainab. Mereka mencegah dan mengancam Zainab hingga akhirnya gugurlah kandungannya karena saat itu Zainab sedang hamil. Zainab memutuskan untuk kembali ke Mekah dan dirawat oleh Abul As hingga kekuatannya pulih kembali. Saat Zainab telah sehat dan orang Quraisy lengah, Zainab keluar bersama saudara suaminya bernama Kinanah bin Ar-Robi hingga berjumpa dengan Rasulullah SAW dengan aman di Madinah. 6 tahun berlalu,
Tiba-tiba pada bulan Jumadil Ula tahun ke-6 Hijriyah, Abul As mengetuk pintu rumah Zainab yang ada di Madinah. Tatkala Zainab membuka pintu, Zainab seakan tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Abul As berkata, "Kedatanganku bukanlah untuk menyerah. Akan tetapi, saat aku pergi berdagang, tiba-tiba pasukan ayahmu yang dipimpin oleh Zaid bin Harisah merampas barang bawaanku dan aku pun melarikan diri. Sekarang aku mendatangimu secara sembunyi-sembunyi untuk meminta perlindunganmu." Zainab menjawab dengan rasa sedih dan iba, "Marhaban wahai putra bibi, marhaban wahai ayah Ali dan Umamah." Tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selesai salat subuh, terdengar suara yang keras dari dalam kamar Zainab, "Wahai manusia, sesungguhnya aku melindungi Abul As bin Robi." Maka Rasulullah keluar seraya bertanya kepada para sahabat, "Apakah kalian mendengar apa yang aku dengar?" Para sahabat menjawab, "Benar wahai Rasulullah." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan, "Demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya, tidaklah aku mengetahui hal ini sedikit pun hingga aku mendengar sebagaimana yang kalian dengar. Orang-orang beriman adalah tangan bagi selain mereka sehingga berhak memberikan perlindungan kepada orang yang dekat dengannya. Sungguh kita akan melindungi orang yang dilindungi oleh Zainab." Lalu masuklah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menemui putri beliau, Zainab, seraya berkata, "Muliakanlah tempatnya dan jangan ia berbuat bebas kepadamu karena kamu tidak halal baginya." Selanjutnya Zainab memohon kepada ayahnya agar mau mengembalikan barang dagangan Abul As. Maka keluarlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menuju tempat di mana para sahabat sedang berkumpul. Rasulullah berkata, "Sesungguhnya laki-laki ini telah kalian kenal. Kalian telah menjarah hartanya. Jika kalian rela, maka kembalikanlah harta tersebut kepadanya dan aku menyukai hal tersebut. Namun jika kalian menolaknya, maka itu adalah fai, rampasan, yang Allah karuniakan kepada kalian. Apa yang telah Allah berikan kepada kalian, maka kalian lebih berhak terhadapnya." Para sahabat menjawab serentak, "Bahkan kami akan mengembalikan seluruhnya wahai Rasulullah." Mereka pun menyerahkan semua harta Abul As. Seakan-akan ia tak pernah kehilangan harta tersebut sama sekali. Kemudian, Abul As pergi meninggalkan Zainab menuju Mekah dengan membawa sebuah tekad. Tatkala kafir Quraisy melihat kedatangannya dengan membawa dagangan mereka beserta labanya, mulailah Abul As mengembalikan hak kepada masing-masing pemiliknya. Kemudian beliau berdiri dan berseru, "Wahai kaum Quraisy, masih adakah di antara kalian yang hartanya masih berada di tanganku dan belum diambil?" Mereka menjawab, "Tidak, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Sungguh kami dapati bahwa engkau adalah seorang yang mulia dan menepati janji." Kemudian Abul As berkata, "Dengarkanlah, bahwa aku bersaksi bahwa tiada ilah yang hak kecuali Allah dan Muhammad adalah hamba dan utusannya. Demi Allah, tidak ada yang menghalangiku masuk Islam tatkala di Madinah, melainkan karena aku khawatir kalian menyangka bahwa aku hanyalah ingin membawa lari harta kalian. Maka, tatkala Allah mengembalikan barang dagangan kalian dan telah aku laksanakan tanggung jawabku, maka aku pun masuk Islam." Lantas Abul As bertolak menuju Madinah sebagai seorang muslim. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengembalikan Zainab kepada Abul As sehingga keduanya kembali membangun bahtera rumah tangga dengan damai dan bahagia. Setelah berlalu 1 tahun, tibalah waktunya perpisahan yang tak ada perjumpaan lagi di dunia. Sebab, Zainab radhiyallahu anha wafat pada tahun ke-8 Hijriyah. Beliau mengalami sakit yang masih membekas pada saat keguguran, ketika beliau hendak berhijrah. Abul As menangisi kepergian beliau hingga menyebabkan orang-orang di sekitarnya turut menangis. Kemudian datanglah ayah Zainab yakni Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan sedih dan beliau berkata kepada para wanita, "Mandikanlah dengan bilangan yang ganjil, 3 atau 5 kali. Dan jadikanlah yang terakhir dengan menggunakan kapur barus atau semisalnya. Apabila kalian telah selesai memandikannya, beritahulah aku." Tatkala prosesi mandi telah usai, beliau memberikan kain penutup seraya berkata, "Pakaikanlah ini kepadanya." Semoga Allah merahmati Zainab binti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah bersabar, berjuang, dan bermujahadah. Semoga Allah membalas amalan beliau seluruhnya dengan balasan yang terbaik. Amin. Wallahu a'lam bishawab.